Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua BC Ibnu Alabiyu serta jajaran kepengurusan di tingkatan pimpinan cabang maupun di tingkatan pimpinan anak cabang. Yang saya hormati Ketua BC EPPNU Alabiyu beserta jajaran kepengurusannya baik di tingkat cabang maupun di tingkat pimpinan anak cabang, serta para panitia pelaksana yang melaksanakan Magesta pada hari ini, moderator yang juga saya hormati, dan para rekan dan rekanita peserta, masa kesetiaan anggota yang berhadir pada hari ini, calon anggota Ibnu dan EPPNU Alabiyu. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman, penutup daripada sekalian nabi-nabi, yang mana semua teladan inspirasi kepemimpinan ada pada beliau. Baik, untuk menghemat waktu pada kesempatan kali ini saya diberi waktu tadi sekitar 40 menit untuk menyampaikan materi. Materi ini sebenarnya materi yang mestinya itu disampaikan dalam waktu sekitar 2 jam ya. Dalam waktu sekitar 2 jam, karena konsep kepemimpinannya harusnya masuk di tingkatan dasar dulu, baru nanti masuk ke bagaimana memimpin diri sendiri, bagaimana memimpin orang lain, bagaimana memimpin organisasi. Nah, sebelum mampu memimpin organisasi, maka seorang individu di dalam organisasi harus juga mampu menjadi orang yang dipimpin yang baik. Banyak orang yang mampu menjadi pemimpin, tapi tidak banyak yang mampu menjadi pemimpin yang baik. Begitu juga banyak yang menjadi anggota atau orang-orang yang dipimpin, tapi tidak banyak menjadi yang mampu menjadi orang-orang yang dipimpin yang baik. Nah, sehingga konsepnya itu masuk ke sana, baru nanti ke bagaimana kepemimpinan efektif itu, bagaimana tadi yang disampaikan oleh moderator. Nah, namun kita persingkat saja supaya waktu yang 40 menit ini cukup ya. Nanti kita masuk pada tingkatan-tingkatan yang memang harus diketahui dan difahami oleh anggota baru biasanya di dalam organisasi. Karena dalam organisasi anggota baru masuk itu masih dalam proses adaptasi menjadi anggota, belum pada tahapan menjadi pemimpin bagi organisasi gitu kan ya. Nah, berarti penting bagi kita hari ini untuk memahami bagaimana menjadi anggota yang baik gitu kan. Menjadi orang yang dipimpin yang baik, dimulai dari bagaimana memimpin diri kita sendiri. Baik, sebagaimana biasa ya, saya ketika menyampaikan materi, saya sampaikan dulu ada 4 teknik menjadi pendengar yang baik. Ketika kita mendengarkan dengan melakukan 4 teknik ini ya, maka sama dengannya kita menjadi pendengar yang baik. Sama seperti tadi ya, banyak orang yang bisa mendengarkan, tapi tidak banyak orang yang mampu untuk menjadi pendengar yang baik. Sehingga dengan 4 langkah ini kita bisa menjadi pendengar yang baik, dan itu bisa nanti diaplikasikan bukan hanya di saat materi ini saja, tapi nanti di luar dari materi ini, di kehidupan sehari-hari, atau di sekolah gitu kan ya, atau dalam bermasyarakat ya, ngobrol dengan sesama rekan atau rekanita gitu. Ini juga harus bisa dipakai, diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita bisa menjadi pendengar yang baik. Dunia ini memang memerlukan orang-orang yang pandai berbicara, tapi dunia ini lebih memerlukan orang-orang yang bisa menjadi pendengar yang baik. Karena semakin banyak orang yang berbicara, tapi kalau semakin sedikit yang mampu menjadi pendengar yang baik, maka pembicara-pembicara tidak ada gunanya.
Tapi kebalikannya, walaupun sedikit yang pandai bicara, tapi banyak yang bisa mendengarkan dengan baik, maka banyak juga yang akan mengetahui dan memahami apa yang disampaikan oleh orang-orang yang berbicara tersebut. Yang pertama, berhenti dari aktivitas apapun. Jadi yang pertama itu berhenti dari aktivitas apapun. Ketika kita mau menjadi pendengar yang baik, langkah pertama itu bukan langsung fokus mendengarkan, tapi berhenti dulu dari aktivitas yang lain. Kalau ada yang lagi main HP misalnya, stop gitu kan. Ada yang lagi ngerjakan apa gitu, stop. Ada yang lagi nonton TV gitu ya, stop dulu nonton TV-nya gitu kan. Nah, dan ngobrol-ngobrol sama yang lain. Nah, ketika mendengar fokus mendengarkan, ketika kita mau mendengarkan dengan baik, maka berhentilah dulu ngobrol dengan yang lain itu. Berhenti dulu aktivitas-aktivitas yang lain, dan yang kedua adalah lihat kepada orang yang berbicara. Kalau kita sudah berhenti dari aktivitas yang lain, akan mudah untuk melihat kepada orang yang berbicara. Sebagian biasanya bisa saja ya melihat kepada orang yang berbicara, tapi sambil begawi gitu kan. Anggaplah sambil main HP gitu misalnya kan, melihat semat gitu kan. Itu nggak akan bisa menjadi pendengar yang baik. Jadi yang pertama tadi memang tetap harus dilakukan dulu gitu ya, baru melihat kepada orang berbicara. Tapi kalau berhenti sudah dari aktivitas yang lain, tapi kadang melihat ke orang yang berbicara ya, liar matanya ke atas, ke samping, kemana-mana itu kan. Walaupun sudah berhenti tadi, kadang-kadang gawin apa-apa itu kan, tapi apa kali hatinya kan, jadi ke kanan, ke atas, ke bawah gitu kan. Nah itu berarti belum bisa menjadi pendengar yang baik. Jadi yang kedua, lihat kepada orang yang berbicara, melihat kepada orang yang berbicara. Nah baru yang ketiga, yang ketiga ini adalah fokus mendengarkan. Setelah tadi sudah berhenti, tadi melihat kepada orang berbicara, yang ketiga baru fokus mendengarkan. Jadi bukan fokus mendengarkan langsung gitu. Bagaimana sih menjadi pendengar yang baik? Fokus mendengarkan katakan. Nggak bisa fokus mendengarkan kalau kita masih melakukan aktivitas lain, kalau mata kita kemana-mana. Nah, sehingga fokus mendengarkan akan bisa kita lakukan kalau langkah pertama dan kedua tadi sudah kita lakukan terlebih dahulu. Nah setelah yang ketiga fokus mendengarkan, baru yang keempat. Yang keempat itu merespon itu menanggapi. Nah merespon ini bisa verbal, bisa non verbal. Artinya bisa dengan kata-kata, bisa tidak menggunakan kata-kata ya. Tidak menggunakan kata-kata itu maksudnya dengan bahasa tubuh ya. Ada yang ada hal-hal yang mungkin dipertanyakan atau kurang jelas, biasanya keningnya nih, alisnya nih kan naik gitu kan. Atau misalnya lagi ada hal-hal yang lucu misalnya kan, ketawa gitu ya. Kalau seberataan itu ketawa, ini aja ada ketawa, itu kan berarti responnya reda. Di saat yang lain misalnya ketawaan orang seberataan karena ada hal yang lucu, ini aja surangan tuh kan, itu para kiha lah, lo pindah kesurupan. Iya, lo pindah kesurupan. Nah itu ekspresi yang keluar dari tubuh kita ya, isyarat-isyarat yang keluar dari tubuh kita itu adalah bagian dari respon. Makanya respon ini kuat di dalam komunikasi. Komunikasi itu komunikasi nonverbal itu lebih bisa dipercaya daripada yang verbal. Yang verbal ini kan bisa berdusta. Imbah tasipak batu ganal misalnya kan, sakit lah kadet ya kan, padahal muha tak rasam. Nah muhata korasam itu artinya sakit ya Allah. Itu makna yang sebenarnya gitu. Yang harus kita percaya itu yang ada pada ekspresinya, bukan yang ada pada mulutnya. Kan hendak lah lawan si anu tuh, aduh ya siapa nggak lawan itu ya. Tapi kan ekspresi sehari-harinya itu menunjukkan tuh suka dengan orang itu gitu kan ya. Kan mudah dilihat gitu kan ya. Dan kita bisa meyakini itu lebih daripada meyakini kata-kata. Ada yang lagi sakit hati misalnya, kita tahu nih, kadang ada sakit hati kada aku, jadi kan, tapi titik banyak mata misalnya, aku
ada sakit hati kan ajar, tapi banyu mata titik gitu kan. Nah jadi ekspresi itu yang dikeluarkan oleh tubuh kita itu adalah bentuk dari komunikasi dan itu lebih bisa dipercaya. Dan dari semua tubuh kita ini yang paling jujur itu mana kira-kira? Apa? Mata kan ya? Mata tuh yang paling jujur. Jadi kalau ekspresi wajah ini masih bisa gitu ya. Orang yang sedih masih bisa tersenyum gitu kan. Tapi matanya nggak akan bisa berdusta gitu. Jadi yang lagi sedih, yang tersinggung, kalau kita bicara misalnya dengan orang, terus orang itu tersinggung, itu dari matanya nggak bisa ini ya. Walaupun ekspresinya datar, gitu, matanya akan memperlihatkan dia tersinggung. Yang sedih, gitu, begitu juga. Gitu. Orang yang hendak, orang yang suka dengan seseorang, orang yang cinta dengan seseorang itu kan dari matanya bisa kelihatan juga. Gitu. Makanya mata itu pada bisa berdusta. Mata itu mengisyaratkan rahasia hati. Jadi mata itu connect-nya tuh ke hati langsung. Kalau muntung ini kan ke otak. Apa yang disuruh otak disambut muntung ya kalau lah hati misalnya kan menyuruh, muntung kan nyambet. Ya lah. Tapi kalau otak yang nyuruh, muntung keluar gitu kan. Mulut kita ini kan menyebutkan sesuatu, mengatakan sesuatu. Tapi kalau hati itu ke mata. Makanya ada bahasa mata berbicara ya kalau mata berbicara itu ianya mengisyaratkan apa yang ada di dalam hati kita dan itu tidak bisa berdusta gitu. Nah, jadi ada 4 teknik menjadi pendengar yang baik. Sehingga hari ini kalau pian itu belum bisa menjadi pendengar yang baik misalnya itu bisa dilihat dari ekspresi wajah dia. Jadi kalau kita nyampaikan ini 40 menit ke depan gitu kan ya, mana-mana yang memperhatikan, mana-mana yang mendengarkan itu kan kelihatan gitu, dari ekspresi yang diperlihatkannya. Jadi belum tentu yang setelah ini itu nanya, apakah ada yang mau bertanya setelah ini terus dia bertanya, dia itu yang mendengarkan dari awal sampai akhir, belum tentu. Gitu. Nah, karena itu respon verbal itu kan ya masih bisa direkayasa. Dia tahu bahasa kita kepemimpinan gitu kan ya, dia siapkan sudah pertanyaan dari malam tadi misalnya kan. Nah ini 40 menit nggak memperhatikan dia gitu ya. Nah terus nanti dia nanya, ketika dia nanya kita anggap bahwa dia itulah yang tadi sudah mendengarkan dengan baik selama 40 menit itu nggak bisa seperti itu gitu. Jadi mendengarkan yang baik itu proses gitu. Kalau prosesnya baik maka semadangannya baik, bukan adanya di akhir gitu. Ketika dia bertanya maka dia itu pendengar yang baik, bukan seperti itu gitu. Banyak aja di diskusi di kelas biasanya kan bukan mahasiswa kalau ada atau yang di sekolah gitu kan, ini kada terlalu mendengarkan, ada pas kawan presentasi gitu kan, tapi mbahnya inya pak iyanya betakum, pak iyanya mendebat kawan gitu kan, pak iyanya nyalahkan ampun kawan gitu ya. Itu banyak yang gitu. Akhirnya apa? Menjadi pendengar yang baik lah dia? Enggak, malah memberi muar gitu raninya ya. Ya banyak biasanya yang seperti itu gitu. Nah, oke. Yang 4 tadi bukan hanya di sini didengarkan gitu ya, tapi di luar dari forum ini pun harus juga tetap harus tetap menjadi pendengar yang baik itu gitu. Dimanapun berada ya, di sekolahan kah pian ya, di kampus kah, atau di forum rapat nantikah di dalam organisasi ini gitu ya. Atau di keluarga pian kah, bagaimana pian kekuitan pian, bagaimana kadang sanak pian ya, itu harus diterapkan juga ya. Jangan sampai abah atau mama pian memandiri pian tuh sambil main HP gitu kan. Jangan sampai abah mama memandiri pian tuh pian sambil makan misalnya kan cemilan gitu kan. Tidak, stop dulu gitu. Aktivitas itu di stop dulu karena itu memperlihatkan bagaimana kita peduli dengan orang lain, karena orang lain yang berbicara kepada kita tuh memerlukan kita menjadi pendengar yang baik baginya. Kalau bagi perempuan gitu kan, laki-laki ini penting menjadi pendengar yang baik. Perempuan itu kan tidak terlalu suka dengan laki-laki yang banyak bicara. Jadi yang harap pandir itu yang harap tujuh. Tapi kalau laki-laki ini jauh lah, maksudnya ganal-ganal bertahan lah. Ya di forum yang istilahnya kalau MI kan itu kadang-kadang cocok kita pada gini ya kalau. Nah, jadi
perempuan itu suka dengan laki-laki yang bisa mendengarkannya dengan sepenuh hati. Jadi kalau laki-laki itu banyak pandir, banyak bicara, banyak muntung lah bahasanya tuh, temat-temat pan memandahin apa itu kan, nya kadang tujuh. Tapi kalau laki-laki itu jadi pendengar yang baik, nya suka. Dia suka. Perempuan sudah menaruh setengah hatinya kepada laki-laki yang bisa mendengarkannya dengan sepenuh hati. Catat ya gitu. Catat di otak aja dia segini. Iya, makanya kalau mau jadi orang yang disukai oleh orang lain, apalagi laki-laki nih, mau menjadi laki-laki yang disukai oleh perempuan misalnya kan ya, itu syaratnya sebenarnya kada bungas, kada nomor satunya nih. Syarat nomor satu tuh kada bungas. Perempuan yang meletakkan kriteria tampan bagi laki-laki yang disukainya itu di nomor pertama, itu adalah perempuan yang kekanak-kanakan. Kekanak-kanakan biasanya yang ketujuh dengan kian tampan tuh anak-anak. Kalau perempuannya sudah dewasa, ketampanan tuh sudah nomor kesekian. Yang pertama apa? Apa? Ya jelas yang pertama tuh baik, orang baik gitu ya. Iya, orang baik gitu ya. Biar bungas orangnya kada baik ya, kalau bungas orangnya tadi menyapu kata jual bukan biar bungas sebenarnya, tapi kata cuma fitnah orang kata jual biar. Tapi baik hanya sugih pulang kata jual biar. Nyata aja. Nah makanya selain baik ya mapan gitu ya, mapan. Jadi yang sudah kuliah gitu kan, ya sudah saatnya lah kalau belum memiliki pekerjaan itu mulailah untuk bagaimana bisa memiliki pekerjaan sehingga bisa mewujudkan mapan tadi. Karena perempuan dewasa lebih suka laki-laki yang mapan daripada laki-laki yang tampan. Terpercaya tak boleh aja bukan nyata. Iya. Kalau masih tampan di nomor satu berarti masih kekanak-kanakan. Makanya kalau orang yang ketujuh dengan artis-artis Korea tuh diragukan kedewasaannya. Lakian-lakian Korea itu masih diragukan kedewasaannya gitu ya. Makanya yang banyak suka dengan artis-artis Korea itu sampai tergila-gila, lihat di TV itu biasanya kan nyambut artis Korea sampai histeris gitu kan ya. Itu kok kanak-kanakan itu pada dewasa itu. Ya, karena masih menempatkan ketampanan tuh di nomor satu gitu. Nah, itu obat penyemangat lah bagi kita yang ada tampan ya kalau. Artinya ketampanan itu tidak terlalu penting lah bagi perempuan yang dewasa. Oke, kita masuk ke sini ya. Sudah sekitar 10 menitan waktu kita terpakai untuk itu gitu ya. Tapi saya anggap itu sesuatu yang penting bagi pian-pian yang baru masuk di dalam organisasi. Karena seorang anggota nantinya itu dituntut untuk menjadi pendengar yang baik, bukan pembicara yang baik. Jadi kalau masuk ke dalam organisasi itu harus mampu jadi pendengar yang baik. Kalau kita menjadi pendengar yang baik, maka sama dengannya kita sudah menjalankan proses menjadi anggota yang baik. Atau dengan bahasa yang tadi, menjadi orang-orang yang dipimpin yang baik. Orang-orang yang mampu dipimpin. Nanti saya akan bahas lagi lebih dalam ya mengenai orang-orang yang mampu dipimpin itu. Dan salah satunya kalau kita mau bisa dipimpin itu gitu ya, menjadi anggota yang baik adalah bagaimana kita bisa menerapkan untuk menjadi pendengar yang baik. 10 menit pertama itu dulu ya. Dan itu ingat aja kalau seberataan 4 langkahnya tadi gitu ya. Yang pertama apa tadi? Yang pertama ya berhenti dari aktivitas apapun. Yang kedua melihat kepada orang yang berbicara gitu. Tapi kada usah juga melihat tuh yang gitu kan yang benar gitu nah. Iya, sekali-sekali itu coba aja tanda kita memperhatikan lah gitu kan. Nah, tegang benar tuh yang gitu. Ya, tegangnya tuh bukan karena melihat kayaknya, karena bahasan tentang apa yang disukai oleh perempuan tadi gitu kan ya.
Iya, yang kedua. Yang ketiga apa? Nah, baru fokus mendengarkan. Ada aja orang yang melihat ke orang berbicara tidak melakukan aktivitas apapun, tapi pendengarannya tidak difokuskannya gitu. Kemana-mana kah pendengarannya ini kan? Di sini orang bicara, malah suara burung itu didengarkannya. Nah, itu bisa kayak itu kan? Itu bukti bahwa tidak fokus mendengarkan. Gitu. Kalau fokus, apapun suara-suara di sekitar kita itu tidak akan menjadi gangguan. Gitu. Tetap fokus kepada orang yang didengarkannya. Yang keempat apa? Merespon. Responnya ada respon berupa kata-kata, ada respon berupa ekspresi atau bahasa tubuh gitu. Ada verbal, ada non verbal. Oke, baik. Kita masuk ke kepemimpinan. Nah, pemimpin dan kepemimpinan apakah sama? Pertanyaan. Sama atau tidak? Beda. Apa bedanya? Apa bedanya? Pemimpin itu orangnya, ya benar ya. Kepemimpinan sifatnya. Kepemimpinan apa? Pemimpin itu orangnya. Oke, benar. Pemimpin itu orangnya. Kepemimpinan itu belum tahu. Sifatnya, ya, apa lagi? Selain sifatnya apa? Kalau sifat itu sifat yang dimiliki oleh siapa? Berarti orangnya. Berarti orangnya harus punya sifat, kan ya? Nah, kepemimpinan apa? Apa? Iya, kalau pemimpin itu orangnya, kepemimpinan itu prosesnya, gitu. Prosesnya bagaimana si orang ini tadi menjalankan fungsinya sebagai seorang pemimpin. Oke, nanti kita masuk ya ke kepemimpinan. Kalau kita masuk ke kepemimpinan, maka ada 3 hal ya yang akan menentukan bahwa sesuatu itu disebut sebagai kepemimpinan. Yang pertama ada memengaruhi orang lain. Ya. Jadi sifat si pemimpin tadi gitu ya, atau bagaimana karakter si pemimpin tadi gitu ya, bisakah dia memengaruhi orang lain ya, yang tadi gitu kan ya. Sifatnya ya. Bisakah dia memengaruhi orang lain? Kalau tidak bisa, maka dia belum bisa disebut sebagai proses kepemimpinan. Jadi pemimpin itu kawakah kadang mempengaruhi atau memengaruhi orang, kawakah kadang. Orang yang tadinya kada hendak jadi hendak, orang tadinya kada hakun jadi hakun, orang yang tadinya kada mau turun ke organisasi mau turun ke organisasi. Maulah yang kada mau itu jadi mau, itu mempengaruhi. Jadi kalau misalnya kita bicara teknik mempengaruhi, maka akan banyak cara-cara atau teknik-teknik yang bisa dilakukan oleh seorang pemimpin dalam mempengaruhi orang lain. Dia bisa misalnya memotivasi orang lain. Dia mempengaruhi dengan cara memotivasi. Orang tadinya kulir misalnya turun ke sini, terus karena dia ngajak, dia motivasi, dia beri semangat gitu kan ya. Hari ini, lalu orang tergerak ya, semangatnya untuk mau ke sini ya, maka dia tuh pemimpin sudah. Dia pemimpin. Dia bisa memengaruhi orang lain. Kalau mau latihan untuk memengaruhi orang lain, itu latihannya jangan ke orang lain, ke diri sendiri. Makanya harus dimulai dari bagaimana kita mimpin diri kita sendiri. Yang koler bangun subuh, kayak apa memotivasi diri ini supaya semangat bangun subuh tuh. Yang tadinya koler ke sini, kayak apa cara kita ke diri kita ini supaya semangat ke sini tadi. Yang tadinya pindah koler jadi semangat gitu kan. Nah, berarti kita mampu memengaruhi diri kita sendiri gitu ya. Berarti kita mampu memimpin diri kita sendiri.
yang kada hendak ke jamaah misalnya, karena dia mampu meyakinkan dirinya, akhirnya dia mau ke jamaah misalnya, maka itu dia sebenarnya mampu memimpin dirinya. Jadi latihan mimpin orang lain itu harus dimulai dari mimpin dirinya seorang dulu. Koler gawe tugas nih, ada tugas misalnya kan dari guru, dari dosen misalnya, maulah dirinya semangat, gawe lagi nah, seakan-akan kita bicara ke diri kita gitu kan ya, esok sudah habis waktunya, nah. Ayo kita gawe hari ini nah. Ke dirinya seorang, ke dirinya sendiri. Nah, bagaimana kemampuan dia mengubah dirinya yang tadinya koler jadi rajin, yang tadinya kada hendak jadi hendak, yang tadinya kada mau jadi mau. Itu adalah proses memengaruhi dirinya sendiri. Sama dengannya dia mampu memimpin dirinya sendiri. Oke ya, bisa ya. Latihannya tuh ke diri, jangan ke orang langsung ya. Kalau mau berhasil memimpin orang lain, harus dimulai dari berhasil dulu memimpin diri sendiri. Oke ya. Jadi kalau kita mau orang itu misalnya di dalam organisasi itu disiplin gitu, kitanya nggak disiplin, itu susah ya. Susah. Harus dimulai dari bagaimana kita mendisiplinkan diri kita dulu gitu. Kalau kita misalnya mau teman-teman kita itu ngikuti bangga kepada kita gitu, maka langkah yang pertama kita harus bangga dulu kepada diri kita sendiri ya. Bagaimana orang lain bisa bangga kepada kita kalau kita sendiri tidak bangga kepada diri kita. Seorang pemimpin kalau mau orang-orang yang dipimpin itu yakin sama dia, karena kan kalau kita beri instruksi misalnya kan, kalau nggak yakin orang nggak akan ikuti, orang nggak akan nuruti gitu. Kalau orang-orang itu kita maunya yakin kepada kita, maka kita dulu yakin kepada diri kita seorang. Kayak apa kita misalnya sebagai pemimpin, ada jurang misalnya kan, ayo kita lompat sama-sama di jurang ini, tapi kitanya kada yakin kan, kayak Pak Ketua yakin aja kan, aku kada yakin juga sebujurnya, karena aku nggak orang lompat, mau orang kadang mau orang ikuti kita kalau kita kada yakin gitu. Jadi kitanya yakin dulu ke diri kita ya, baru orang lain yakin ke kita. Jadi dimulai dari kita seorang. Kalau pian-pian tuh, nah hendak orang tuh mencintai pian, langkah pertamanya tuh pian harus mencintai diri pian seorang dulu. Orang yang mencintai dirinya akan selalu memperbaiki kualitas dirinya, karena orang cinta itu akan terlibat untuk perbaikan yang dicintainya. Kita nih cinta misalnya lawan NU nih, kita akan terlibat untuk bagaimana memperbaiki dan mengajukan NU ini. Kita cinta misalnya dengan teman kita gitu ya, sebagai sahabat kita gitu kan, maka kita akan terlibat dalam perbaikan dirinya. Kita tidak akan tenang dengan kawan yang kada biasa mandi. Tapi karena ini kada biasa mandi, kita dia makan, itu lain kawan yang baik ya. Berarti kan kada mencintai kawan kita sebagai sahabat. Harusnya yang jarang mandi itu kayak apa yang memimpin, memengaruhi dia supaya mandi. Apa ada yang tahu reheng nih? Adakah kawannya yang jarang mandi? Iya. Nah, ke diri kita gitu ya. Orang yang mencintai dirinya akan memperbaiki kualitas dirinya. Dia jarang mandi akan racak mandi gitu. Dia jarang bersampo akan bersampo gitu kan. Karena dia cinta kepada rambutnya gitu kan. Dia cinta kepada dirinya. Ini narsis kan enggak? Ya. Narsis itu mamer-mamerkan gitu kan. Kalau memperbaiki diri sendiri enggak. Kita misalnya ke diri kita gitu ya. Cara berjalan kita, oh cara berjalan kita ini nggak bagus gitu. Cara berjalan kita ini maulah sandal capal kita tuh capat tipis. Artinya apa? Tap air. Berjalan tap air. Nukar sandal capal tombe lawan kawan, ampun seorang tak capat tipis daripada kawan, padahal dipakainya sama setiap hari. Berarti seorang tap air berjalan. Tap air berjalan tuh. Orang yang cinta dengan dirinya akan memperbaiki bagaimana cara berjalannya, bagaimana cara duduknya, bagaimana mendengarkan dengan baik, jadi menjadi pendengar yang baik, bagaimana cara berdirinya, bagaimana misalnya cara makannya.
Bagaimana misalnya cara berhadapan dengan orang yang lebih tua. Dia akan membuat dirinya dari hari ke hari itu akan semakin baik. Itu orang yang mampu memimpin dirinya. Orang yang mencintai dirinya akan memimpin dirinya ke arah yang lebih baik. Makanya yang hari ini lebih sama dengan kemarin itu kan rugi. Kalau hari kita hari ini sama dengan kemarin itu rugi. Padahal kan harusnya ada rugi gitu kan ya. Sama itu kan ada rugi gitu. Kenapa rugi? Ya karena ada waktu 24 jam untuk kita bisa memperbaiki kualitas diri kita, dan itu tidak kita lakukan. Maka 24 jam kita itu berlalu dengan begitu saja, itu yang dimaknai sebagai rugi. Artinya 24 jam itu harus lebih baik daripada kemarin. Kita hari ini lebih baik daripada kemarin. Nah misalnya nih contoh kayak kita latihan nih, pakai kopiah gitu ya. Pakai kopiah ini coba bercermin kayak Nabian, kan pas lah sudah kopiah ini misalnya aku pakai kayak ini. Melihat di cermin itu apakah dengan berkopiah kayak ini aku akan terlihat baik di mata orang lain gitu kan ya, maksudnya cara berkopiahnya gitu kan, atau aku akan terlihat culun misalnya, atau saya akan terlihat tidak memperhatikan penampilan dan lain sebagainya gitu kan ya. Itu coba bercermin ya. Biasa berkopiah itu bercermin bang, bukan pian ya kalau hendak berkopiah itu. Cuman apakah cara berkopiah kita itu sudah yang paling baik? Itu perlu tuh dilihat di cermin tuh. Jadi bukan hanya kita meyakini oh ini sudah kayak ini bang, sudah gitu kan. Ada kalau yang cara berkopiahnya tak angkat ke atas atau taruh bawah sini gitu kan. Banyak. Mana yang terbaik untuk kita gitu ya. Nah itu juga harus diperhatikan gitu. Itu tanda kita mencintai diri kita dan mampu memimpin diri kita. Nah belum lagi cara tersenyum misalnya. Suah lah biar becaramin melihat kurihing pian itu baiklah sudah. Iya. Ya kita semua memiliki senyum gitu ya, dan senyum itu ekspresi yang paling baik yang dipancarkan oleh wajah kita. Jadi tidak ada ekspresi yang lebih baik daripada tersenyum. Kalau ada yang anggap dirinya itu lebih bungas ketika merangut daripada takorehing, itu masalah bagi dia gitu. Ada masalah kejiwaan lah gitu kan. Aku mau merangut terbungas daripada takorehing jadi misalnya kan. Itu ada masalah kejiwaan gitu ya. Mungkin ada masalah apa gitu ya. Iya. Tersenyum itu ekspresi yang paling baik dari apa yang bisa wajah kita tampilkan gitu ya, daripada ekspresi lain. Karena itu tersenyum itu harus bisa kita perhatikan, sudah baguskah senyum kita nih? Sudah melihat orang tuh nyaman memandang kah kada gitu. Amun senyum kita nih nyakiti hati orang, ganti. Lihat takorehing jar misalnya, sakit hati benar melihat takorehing. Nah, bangun korehingnya tertarik ke sebelah sini sebelah taan misalnya kan. Kayak meremehkan gitu kan. Gitu kan. Senyumnya itu kan sebelahnya gitu kan. Itu nyakiti orang gitu. Nah lalu bagaimana sih senyum terbaik kita itu? Oh kelihatan gigi kah? Kadang kelihatan gigi kalau saya. Coba tuh enak bulik nih lah. Cermin pian senyum bulik kayak apa? Yang paling bagus nih udah gitu kan. Nah lalu mau misalnya pengen takorehing kayak apa? Nah pertahankan gen situ hati dulu sehingga kayaknya pas pengen takorehing gitu terus takorehing terus. Iya, yang bermasker tertolong lah kadang ketahuan ya kalau. Iya. Nah, bagaimana kita bisa memimpin orang lain? Latihannya itu ke diri kita gitu. Ke diri kita seorang. Sehingga bahasan kepemimpinan ini bahasan yang sangat relevan bagi anggota. Kalau kita langsung bahas tentang bagaimana memimpin dalam organisasi, ya biar masuk ke sini kada jadi pemimpin organisasi langsung gitu kan. Maka itu kada penting bagi pihak saat ini. Yang bagaimana memimpin organisasi itu tadi. Nah, tapi kalau bagaimana memimpin orang lain dimulai dari memimpin diri sendiri dengan memperbaiki kualitas diri kita tadi dari hari ke hari, maka itu akan relevan bagi anggota. Dan anggota yang memperbaiki dirinya dari hari ke hari itu akan menjadi anggota yang baik dalam organisasi.
Di hari ini misalnya seperti ini, oh besok misalnya kalau kegiatan nggak lagi datang itu langsung duduk gitu kan, itu sudah bisa bantu nyusun bangkunya atau nyusun kursinya gitu kan. Oh, kedepannya lagi harus bisa bantu nyiapkan konsumsinya gitu. Oh kedepannya lagi harus bisa misalnya ini, oh kedepannya lagi harus bisa ini. Jadi berproses di organisasi itu esok itu harus lebih baik daripada hari ini. Jangan ini kan acara pulang duduk di situ pulang, nggak datang duduk banyak beli gitu kan. Itu kalau semalam berpian. Iya. Kadang-kadang sampahnya dilihatkan gitu kan. Nah, bulik-bulik aja gitu kan. Nah, itu hari ini kayak itu pian, maksudnya saat ini kayak itu misalnya lah. Besok nggak boleh lagi kayak itu. Sebagai anggota harus bisa mimpin dirinya untuk jadi anggota yang lebih baik lagi daripada hari ini. Jadi hari ini lebih baik daripada kemarin, besok harus lebih baik daripada hari ini. Kegiatan saat ini kita seperti ini, kegiatan berikutnya kita harus lebih daripada ini dalam berkontribusi kepada organisasi, sehingga itu membuktikan kecintaan kita pada organisasi. Catat jalan di pikiran masing-masing aja gitu. Orang yang cinta itu akan terlibat dalam perbaikan diri yang dicintainya. Kalau kita cinta kepada seseorang, kita akan berusaha seseorang itu akan lebih baik. Tapi kalau kita membiarkannya semakin tidak baik, semakin buruk, itu kita kada cinta. Pian lawan kucing aja gini, ya lah, mau pian mandi gitu kan, pian beri makan nih, pian ini, kayak apa supaya kucing ini sehat, supaya kucing ini bersih gitu kan ya. Itu orang yang cinta kepada kucing gitu. Ke dirinya kayak itu juga, ke orang lain kayak itu juga. Nah, ke organisasi kayak itu juga. Kalau cinta kepada organisasi tapi tidak ada yang dilakukannya untuk organisasi dalam membuktikan kecintaannya, itu berarti kada cinta dengan organisasi. Sama pian ngaku cinta ke kuitan pian tapi kada ada apapun yang pian lakukan untuk kuitan pian, membahagiakan kuitan pian, itu sama dengan pian kada cinta dengan kuitan pian. Jadi cinta itu ada yang kita lakukan. Cinta itu bukan hanya kata-kata. Mon bapadah aku cinta lan kuitan tuh berarti naik kawan. Aku cinta lan organisasi ini seberapa naik kawan. Ya, kalau cinta itu hanya sekedar kata-kata, maka yang menguasai cinta itu adalah para pembohong. Ya, pembohong yang punya jam terbang tinggi, yang sudah rajin, yang sudah rancak berbohong gitu kan ya. Maka dialah yang akan menguasai gitu. Cinta itu apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita buktikan. Jadi bukti cinta itu bukan kata-kata ya, tapi yang kita lakukan, yang kita perbuat. Nah, ke organisasi kayak itu juga. Dimulai dari bagaimana kita mimpin diri kita sendiri dan membuat diri kita menjadi anggota yang baik dalam organisasi, dan akhirnya kita bisa berkontribusi untuk organisasi tanpa harus menjadi ketua dulu. Ya, jadi jangan nunggu jadi ketua dulu baru berkontribusi untuk organisasi. Oke ya, sepakat ya? Oke. Ada sekitar berapa? 4 menitan lagi. Nah, ini gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan ini sebenarnya banyak, tapi yang minimal harus dipahami ketika kita belajar kepemimpinan di tingkat dasar itu 3. Ada otokratis, ada demokratis, ada laissez-faire. 3 ini minimal harus kita ketahui dan kita pahami. Masih banyak ya. Ada tipe kepemimpinan paternalistik, ada tipe kepemimpinan militeristik, ada tipe kepemimpinan transformatif, ada tipe kepemimpinan karismatik, dan lain sebagainya. Tipe kepemimpinan itu banyak, tapi minimal seorang pemimpin harus mengetahui dan memahami yang 3 ini. Ya, karena keterbatasan waktu saya langsung jelaskan saja ya. Yang pertama otokratis. Otokratis ini bahasa kitanya itu otoriter ya kita. Ya, kewenangannya, kebijakannya, keputusannya itu diambil sepenuhnya oleh seorang pemimpin, sedangkan yang dipimpin hanya ngikuti. Demokratis, setiap kewenangan, kebijakannya, ya, keputusannya itu ada di tangan semuanya, bukan hanya di tangan pemimpinnya saja. Artinya di sana ada musyawarah,
ketika musyawarah dilakukan nanti keputusannya bagaimana menjadi keputusan bersama gitu kan. Nah, kebijakannya bagaimana itu hasil dari kebijakan bersama-sama. Ada pembicaraan antara ketua dan juga atau pemimpin dengan orang-orang yang dipimpinnya. Sama kewenangannya, itu demokratis. Nah, yang ketiga laissez-faire. Laissez-faire itu bebas ya. Kepemimpinan yang bebas, pemimpin memberikan kebebasan kepada orang-orang yang dipimpinnya. Jadi yang begawi, yang mengambil kebijakan, yang melaksanakan tugas dan sebagainya itu yang dipimpin ya. Sedangkan si pemimpinnya itu kadang melakukan apa-apa gitu. Ada kalau kayak itu biasanya di organisasi lah, pemimpin ini kadang apa-apa. Kadang itu kan yang menggawi itu bukan anggotanya aja gitu kan. Nah, itu laissez-faire. Ini gaya kepemimpinan juga. Ya. Nah, jadi yang kuning itu kewenangannya banyak di pemimpin ya. Itu yang di bawah itu gambarnya ya. Demokratis itu sama dalam pengambilan keputusan, kebijakan gitu ya. Kewenangan itu sama gitu ya. Walaupun nanti pada akhirnya diambil keputusan oleh pemimpin gitu ya. Tapi lewat musyawarah pembicaraan dengan orang-orang pimpinnya juga. Nah, adapun yang laissez-faire ini pemimpinnya itu wewenangnya kurang. Sedikit saja, tapi yang dipimpin yang lebih banyak, memiliki peran di dalam organisasi tersebut. Nah, pertanyaannya, dari tiga ini mana yang lebih baik? Demokratis. Kenapa? Karena bekerja sama, karena seimbang. Karena apa lagi? Iya, bagus ya. Karena apa? Kenapa demokratis bagus? Kenapa? Iya, katakan ya. Iya, kalau ada pendapat jangan ditahan-tahan ya. Jadi seperti ini ya, problem anggota baru itu biasanya seperti ini. Berpendapat itu ketakutan, dan ketika berpendapat disalahkan drop gitu. Dan tak lagi gitu kan. Iya, anggota baru biasanya problemnya seperti itu gitu. Padahal dalam organisasi melatih diri kita supaya menjadi orang yang dipimpin yang baik itu salah satunya dengan cara berpendapat gitu. Kita harus jadi manusia yang sekurang-kurangnya sunat lah di organisasi ini. Adanya kita dengan memberi pendapat kita itu tanda kita tuh manfaat. Amunnya di organisasi ranai gitu kan. Berarti menginjak ada di organisasi ada apa juga? Itu mubah aja ya Allah. Bila ini ada di organisasi ya ada manfaatnya. Bila ada apa juga itu sunat. Tapi bila ini ada organisasi manfaat benar, bila ada organisasi ini misalnya ada kewajiban tanpa inyak, itu wajib tuh ada di organisasi. Namun kalau kita jadi manusia yang wajib tuh, jangan jadi manusia yang mubah. Nah, sekurang-kurangnya sunat. Untuk itu kita harus bisa berpendapat. Nah, latihannya ya kayak ini, berpendapat di puluhan orang kayak ini. Nanti kalau kita berpendapat di hadapan ratusan orang kan, karena sudah sering kali seperti ini, artinya tingkat dari kebiasaannya itu kan tinggi. Kita tuh kan sudah biasa itu, takutannya itu hilang. Ada misalnya gang-gangnya angker, kita biasa sudah lalu situ, kan angker aja. Tapi orang yang pertama kali lalu di situ angker kok. Ikan jangan wani lalu situ apa aku tiap hari lalu situ gitu kan. Tapi yang lain yang tidak pernah lalu situ, ikan wani lalu situ, takutan nih ya. Pemulaan sekali, 2 kali, 3 kali itu takut tuh biasa gitu. Tapi kalau sudah jadi kebiasaan kada takutan lagi. Nah, problem anggota biasanya takutan dulu pertama nih. Nah, tapi rancaki akhirnya kayaknya kada takutan lagi. Hampir takutan ya. Karena sudah jadi kebiasaan kita. Itu problemnya gitu ya, takut untuk bicara. Dan ketika bicara disalahkan, drop, kada mau lagi berpendapat gitu. Ini juga problem biasanya, masalah. Harusnya kita harus bisa memahami ya. Di organisasi ini bukan hanya latihan bagaimana menambah wawasan, menambah pengetahuan, menambah pengalaman, tapi kita di sini juga latihan bagaimana menambah kualitas mental kita. Jadi mental itu harus semakin baik, semakin kuat ketika kita berorganisasi. Nah, disalahkan itu latihan mental. Kita berpendapat misalnya kan, disalahkan orang, tersinggung kalau. Kemampuan kita mengendalikan ketersinggungan kita ini, itu mental. Semakin sering kita disalahkan,
semakin kuat mental kita. Ya. Akhirnya karena sudah biasa, kita kada tersinggung lagi kena dengan disalahkan orang itu. Ya, seperti itu ya. Jadi Rancaki berpendapat, ketika berpendapat disalahkan, itu anggap latihan mental. Anggap latihan mental kita supaya mental kita semakin kuat. Orang yang rancak misalnya disalahkan, itu mentalnya akan semakin terasah dan semakin kuat menghadapi masalah-masalah di kehidupan. Ya. Tapi orang yang kada biasa disalahkan, itu ketika menghadapi masalah mentalnya goncang. Goncang ini bahaya. Ada misalnya nih lah, ini contoh aja bang lah. Ada orang yang biasa misalnya ranking kehabisan. Bilanya benaikan kalah sih kehabisan misalnya. Biasa ya kalau nyala. Kayaknya ujian misalnya kadang-kadang lulus aja. Santai aja kalau lah. Tapi ada orang yang ranking 1 terus pas ujian kada lulus. Wah, itu sakit hati benar tuh, goncang. Ya. Karena kada biasa lagi kehabisan. Ini analoginya kasar bang sebetulnya, kalau kadang perlu dituruti gitu kan. Cuman biasa seperti itu gitu kan ya. Mental itu akan menjadi biasa karena itu kayak lelakian ya kan, misalnya datang ke bibinian ditolak sekali sakit hati, ya Allah ditolak 2 kali sakit hati, tapi mengkerancakan ditolak udah bisa bulik misalnya kan, ditolak orang pulang kuring-kuring aja kayak apa tadi ditolak pulang jangan ya sampai itu. Iya. Itu ya karena mentalnya sudah kuat ya di bidang itu gitu kan ya. Ini bahasanya bahasa mental ya, walaupun contohnya agak nyeleneh lah seperti itu kan. Tapi mentalnya itu akan menjadi kuat karena tadi gitu kan. Jadi kita berpendapat disalahkan enggak apa-apa. Nah, mana yang lebih baik? Jawabannya ketiga-tiganya ini baik. Ketiga-tiganya ini baik dan harus diterapkan sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Jadi kalau misalnya situasi dan kondisinya mengharuskan kita demokratis kita. Tapi kalau hanya mengharuskan kita otoriter kita. Kada ada yang bergeraknya misalnya kan. Kada ada yang tanya membantu misalnya, ya terpaksa keputusan kita ambil seorang gitu kan. Ya karena situasi kondisi memerlukan itu. Nah, laissez-faire misalnya. Misalnya banyak benar yang bisa, banyak yang mampu gitu ya. Banyak yang mampu untuk berkontribusi dalam organisasi, tapi kita memilih demokratis. Ya, banyak yang tidak tersalurkan bakatnya. Ya, apalagi otoriter gitu. Nah, harusnya kalau banyak yang mampu, banyak yang punya keterampilan, banyak yang bisa, pemimpin ini jangan terlalu menonjolkan dirinya. Dia mengurangi aja kewenangannya supaya banyak yang lain yang lebih berperan. Ya, kita tuh misalnya bisa gitu kan, tapi kada dipakai di organisasi kan masalah juga. Bisa ya malah surat misalnya, tapi ini hanya terus malah surat, padahal kita kan bisa malah surat misalnya kan. Ini akan terbebani jadinya anggota yang seperti ini gitu kan ya. Makanya seorang pemimpin harus bisa juga menerapkan yang laissez-faire ini tadi, supaya anggota yang bisa tadi tersalurkan, bisa mengekspresikan, mengeksplor dirinya. Jadi ketiga-tiganya ini bagus. Nah itu pada orang lain. Ke diri kita kan kayak itu juga. Kita kadang-kadang harus otoriter juga ke diri kita nih. Paksa, yang kadang mau bangun subuh tuh, alarm 10 buting nggak ada 3 telinga gitu kan. Ya kalau perlu alarm yang ke-10 itu ketika berbunyi itu connect lawan tali ke ember di atas diisi baju gitu kan. 9 kali sudah alarm berbunyi ke bangun juga, yang ke-10 banyu gitu kan. Itu maksa ya. Kita maksa diri kita. Kita ini kan sembahyang, paksa kalau udah betul lah. Otoriter kalau kuitan kita atau nyuruh sembahyang kalau lah, nyuruh puasa itu kan. Otoriter kalau lah. Itu kenapa otoriter? Karena memang perlu otoriter. Nggak bisa demokratis. Kalau demokratis kada sambayang kita jadinya. Nah, guru kita kayak itu juga ya. Kalau pengasuh kita kayak itu juga biasanya. Kalau kita di pondok pesantren tuh malahan lagi sampai dipukul dan lain sebagainya itu kan, sampai dihukum gitu kan. Supaya apa ya? Supaya otoriter itu akan mampu diaplikasikan oleh orang-orang yang dipimpinnya. Kalau tetap demokratis ya kayak itu kan. Kada sembahyang, kada itu kan. Kada puasa, kada aja masih ini
Kayaknya bisa ya berpikir seorang, nilainya sudah berpikir seorangnya puasa ya kayaknya. Nah, kayak apa itu? Berarti situ harus otoriter kan ya? Nah, ada saat-saat harus otoriter. Ke diri kita kayak itu juga. Paksa diri kita nih. Hendak berpendapat nih takutan. Paksa berpendapat gitu ya. Saya Kak, biar tawakan orang tuh ada apa? Kita berpendapat misalnya pendapat kita misalnya kada dipahami kah atau apa, tawakan orang ada apa? Itu latihan mental lah. Orang yang sering kali ditertawakan karena sudah kebiasaan, dia nanti akan kuat mentalnya. Sehingga ketika dia sudah mampu berbicara dengan baik, ya, itu ngalih mencari bahan humor. Pembicara-pembicara yang baik itu biasanya ngalih cari bahan humor. Ya. Padahal dulu itu lancar tawakan orang tanpa harus membuat bahan humor. Gitu. Penceramah-penceramah sekarang banyak menyelip-nyelipkan humor supaya bagus ceramahnya gitu kan ya. Dulu waktu dia belajar ceramah tanpa menyelipkan bahan humor, orang tertawaannya. Berarti taharap dulu pada ini. Nah, tapi dahulu itu latihan mental. Nah, latihan mental ini yang harap, yang ngasah itu yang harap tuh. Menggunakannya ladap digunakan lading biasa ada. Yang ngasah ladingnya tuh yang harap. Nah, di organisasi ini ngasahnya tuh karena menggunakannya aja lagi. Oke ya, jadi semuanya itu penting sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Oke, waktunya ini sudah habis ya, kita tanya jawab aja gimana? Ya, sebenarnya saya masuk ini manageable people. Ya. Manageable people ini, oke saya jelaskan sedikit ya, apa yang sudah kita singgung di pertama tadi, walaupun sudah kita masukkan. Jadi pendengar yang baik, jadi seorang anggota yang baik gitu ya, yang meningkatkan kualitas dirinya, besok harus lebih baik daripada hari ini lebih baik daripada kemarin gitu ya. Itu bagaimana kita bisa menjadi orang yang baik dalam dipimpin. Manageable people ini artinya orang-orang yang bisa diatur. Atau dalam konteks berorganisasi di kepemimpinan, kita harus bisa menjadi orang yang mampu dipimpin. Ketika seseorang itu bisa menjadi orang yang dipimpin yang baik, maka potensinya untuk menjadi pemimpin yang baik nanti itu besar. Tapi ketika dipimpin aja kada baik, maka kada akan baik karena ketika menjadi pemimpin. Gambarannya itu ketika dipimpin. Saat dipimpin kita baik, maka saat memimpin potensi untuk menjadi pemimpin yang baik itu ada. Tapi kalau dipimpin kita nggak baik ya, nggak bisa ikut terlibat memajukan organisasi, nggak bisa terlibat untuk memperbaiki organisasi, nggak bisa terlibat dalam memperbaiki kawan-kawan sesama anggota dan lain sebagainya, maka nanti saat jadi pemimpinnya nggak akan bisa. Jadi latihannya tuh di saat jadi anggota nih. Kalau sebagai anggota, sebagai orang pimpin itu sukses, maka sukses juga nanti dia akan sukses juga ketika dia memimpin. Tapi ketika jadi anggota dia nggak baik, kadang bisa nerima instruksi, ya, kadang bisa terlibat dalam organisasi, kadang apa-apa yang dilakukannya untuk berkontribusi untuk organisasi gitu ya. Maka ketika dia memimpin ya kayak itu juga kan. Itu gambaran. Sama kayak perempuan gitu kan. Perempuan itu gambaran bagaimana seorang istri nanti apakah bisa jadi istri yang baik atau tidak, itu bisa dilihat ketika dia menjadi seorang anak. Misalnya pas jadi anak kada bisa memasak. Nah, pas jadi istri kena kada juga tuh memasak ya suami. Pas jadi anak kada biasa bebersih rumah. Pas jadi istri kena rumahnya berantakan, kada biasa bersih rumah. Pas jadi anak wani lampuitan. Pas jadi istri kena wani juga tuh lampuitan. Itu gambarannya. Tapi kalau misalnya jadinya ulun bujuri kayak bisa memasak, tapi kena kalau ulun sudah balaki, ulun akan belajar memasak dan ulun akan memasak memasakian lagi. Paling 2 bulan 3 bulan kan yang banyak pian mengoler ulun memasak. Karena kebiasaan memasak itu kada pian tempat sejak dini ketika menjadi seorang anak ya, gambaran itu. Nah, pemimpin ini gitu juga. Gambaran pemimpin itu baik adanya karena pemimpin ini menjadi pemimpin bisa dilihat dulu ketika inya itu jadi orang yang dipimpin seorang kayak apa. Kalau baik, maka potensi akan baik menjadi pemimpin itu ada juga. Jadi mulainya itu mulai dari bubuhan pian nih organisasi ini. Organisasi ini bagaimana ke depan dari anggota-anggotanya. Bukan langsung jadi ketua dulu pian,
Baru setelah itu baru berkontribusi untuk organisasi dia. Terlibat dalam memajukan organisasi enggak? Harus sudah terlibat memajukan organisasi di saat dia menjadi orang-orang yang dipimpin ini. Dengan menjadi orang-orang yang dipimpin yang baik. Ya, nah ini ada banyak lagi cara-cara untuk bagaimana menjadi orang yang dipimpin yang baik gitu ya. Tapi diantaranya tadi sudah kita sebutkan, misalnya salah satunya bagaimana bisa menjadi pendengar yang baik, bagaimana bisa terlibat untuk memperbaiki diri sehingga diri ini kualitasnya bisa memajukan organisasi. Ada diri kita di organisasi dengan menjadi orang yang sunat tadi, gitu. Bukan menjadi orang yang mubah, yang ada atau tidak adanya kita di organisasi tidak membawa dampak apa-apa. Gitu. Nah, yang lainnya saya bacakan saja gitu ya. Seorang anggota harus memiliki kemauan yang kuat. Anggota juga harus mencintai organisasinya. Ya. Nah, mencintai organisasi sudah kita bahas tadi, juga dimulai dari bagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Nah, rukun dan bersatu, ya, bagaimana supaya ada kerukunan, ada persatuan di antara anggota organisasi. Gitu. Nah, terus lagi adanya ikatan jiwa dan raga terhadap organisasi. Ikatannya tuh ada pada organisasi, ya. Apalagi kita namanya ikatan organisasi kita. Gitu. Tapi kalau kita tuh lepas dari organisasi, bulik dari sini, kita seakan-akan bukan lagi sebagai anggota organisasi. Oh, tuh anggota IPNU tuh di sini betapih dia, selawar panjang dia. Kamarian ini dia selawar handap turun ke tanah. Selawar handap terlihat auratian, pelakian nih lah. Itu seakan-akan kan terlepas dari organisasi, ikatannya tuh lepas. Kalau merasa ikatannya tuh ada, supan tuh selawar handap. Karena aku ini anggota IPNU, masa anggota IPNU selawar handap kesana kemari gitu kan? Gitu ya, ada ikatan. Nah, terus lagi hindari sikap pesimis, hindari mengeluh. Mengeluh itu meruntuhkan semangat. Orang yang rancak ngeluh itu pada semangat hidupnya. Lihat aja orang-orang yang kada semangat itu rancak ngeluh. Aduh, hujan pulang. Aduh, panas pulang. Aduh, kenapa jadi kayak ini? Aduh, gitu kan. Ngeluh-ngeluh itu meruntuhkan semangat ya. Misalnya kita pedagang es, hujan, aduh hujan. Ngeluh-ngeluh lah, kada perjekian tuh. Karena semangatnya hilang. Iya. Atau kita pedagang apa yang panas, harinya panas apa? Kalau manore itu hendaknya panas, jaruban di gunung gitu kan. Kalau hujan kan getahnya tuh campur banyu, jadi kan kualitasnya jadinya rendah gitu kan. Akhirnya hujan, aduh hujan pulang hari ini. Belawas hujan jadinya, karena ngeluh. Coba semangat gitu kan, itu bisa bersatu mat tuh hujannya. Karena Allah Ta'ala itu sebagaimana apa yang kita sangkakan ya. Jadi kalau kita semangat, maka Allah Ta'ala akan dukung kita gitu kan. Tapi kalau kita hanya sendiri mengeluhkan diri kita gitu kan, gak ada semangat ya kayak itu apa sehari-hari kita gitu. Nah di organisasi kayak itu juga, jangan banyak ngeluh. Kenapa sih Aroni? Nah si Aroni lambat tetap harus datang. Nah ketuanya kenapa kayak ini? Ketuanya kayak gini atau kayak gini? Itu ngeluh tuh. Harusnya apa yang kau lakukan gitu, nah jangan ngeluhkan orang. Gitu ya. Oke. Nah selanjutnya mentaati peraturan organisasi. Kalau organisasi itu ada aturan, harus bisa mentaatinya. Nah setiap anggota melibatkan diri, sudah juga kita bahas tadi bahwa kita harus bisa melibatkan diri kita untuk kemajuan organisasi. Ini yang harus dilakukan oleh orang-orang yang dipimpin yang baik. Jadi kalau kita mau menjadi pemimpin yang baik, harus dimulai dari menjadi orang yang baik dalam dipimpin. Itu catatannya untuk kita hari ini. Nanti untuk kedepannya mungkin di Lakmut ya, kita akan bahas bagaimana sih menjadi pemimpin organisasi, gitu. Bagaimana sih mengefektifkan organisasi lewat kepemimpinan kita. Jadi hari ini saya anggap tingkat dasar dulu konsep kepemimpinannya dan bagaimana menjadi orang-orang yang baik dalam dipimpin. Oke, demikian dari saya kembalikan kepada moderator.